Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konsep dan penerapan metode pembiasaan dalam PAI di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama merupakan salah satu dari 3 subjek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal tersebut karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu. Dalam bahasa Arab, pengertian pendidikan sering digunakan beberapa istilah, antara lain al-ta'lim, al-tarbiyah, dan al-tadib, yang berarti pengajaran, yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Nurfitasari, NIM 2011-80-118, akan menyampaikan poin B terkait konsep dasar metode pembiasaan. Konsep dasar metode pembiasaan. Metode pembiasaan berasal dari dua kata, yaitu metode dan pembiasaan. Saja yang pertama, metode berasal dari kata metode yang artinya cara. Bisa diartikan bahwa metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Emma Ambarsari menyatakan bahwa metode adalah suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pembiasaan berasal dari kata biasa yang menurut KBBI adalah sesuatu yang umum yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut Ahmad Rahman menyatakan bahwa pembiasaan adalah usaha yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang perbuatan atau kegiatan tanpa adanya aspek berpikir terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiasaan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara diulang-ulang dengan tidak mementingkan aspek berpikir terlebih dahulu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa metode pembiasaan adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mendorong individu dalam mengerjakan kegiatan dengan cara diulang-ulang. Dan pada hasil akhirnya, suatu kegiatan yang diulang-ulang itu akan menjadi suatu kebiasaan, di mana kebiasaan dari individu tersebut. Dan kebiasaan ini jika sudah tertanam dalam diri individu, maka sulit untuk dirubah. Kemudian itu dasar teori, di mana dasar teori ini berasal dari pandangan dari John Locke, yaitu pandangan empirisme, dan pandangan J.J. Rousseau dari pandangan nativisme. Sebenarnya pembiasaan ini adalah hal yang menentukan perkembangan manusia, di mana pandangan empirisme menyatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman. Kemudian teori ini atau pandangan ini ditolak oleh pandangan nativisme yang mengemukakan bahwa perkembangan individu itu telah ada pada diri individu sejak ia dilahirkan. Kemudian
eh, ahli psikologi wanita bernama Anastasi menyatakan pendapat yang mendekatkan pandangan nativisme dan pandangan empirisme. Dia menyatakan bahwa perkembangan individu memang telah ada pada diri individu sejak lahir, atau individu dilahirkan itu memiliki potensi, namun tidak secara langsung berkembang, melainkan dipengaruhi oleh aspek lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Kemudian kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari metode pembiasaan ini yaitu yang pertama, menghemat tenaga dan waktu, di mana seseorang yang telah memiliki kebiasaan dalam melakukan kegiatan pastinya membutuhkan waktu yang sedikit. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu kebiasaan ini merupakan aspek yang tidak hanya mementingkan pada aspek lahiriah, melainkan juga termasuk aspek rohaniah atau batiniah. Kelebihan yang ketiga yaitu metode pembiasaan ini merupakan metode yang paling berhasil dalam catatan sejarah. Pembahasannya yang terakhir yaitu kekurangan. Adapun kekurangan dari metode pembiasaan ini, yang pertama yaitu membutuhkan pendidik yang mampu memberikan contoh atau teladan. Yang kedua, membutuhkan pendidik yang mampu mengaplikasikan teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Yang ketiga, karena metode ini dilakukan secara berulang-ulang, metode ini terkesan dengan yang monoton. Mungkin itu dari pembahasan saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penerapan metode pembiasaan dalam PAI di era revolusi industri 4.0. Substansi pendidikan agama Islam itu sendiri pada dasarnya yaitu agar peserta didik memahami dan meyakini terkait ajaran agama Islam, sehingga pemahaman tersebut bisa diamalkan peserta didik dan menjadi sebuah pedoman bagi peserta didik dalam berkehidupan di masyarakat. Dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran, tentunya seorang guru harus menggunakan cara dan metode yang sesuai dengan karakter peserta didik serta materi yang sesuai. Dalam catatan sejarah Islam, metode pembiasaan menjadi metode yang paling dominan digunakan dan merupakan metode yang paling berhasil pada masa Rasulullah. Dalam dakwahnya, Rasulullah juga menggunakan metode pembiasaan ini, sehingga umat Islam pada masa itu paham betul terkait ajaran Islam dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan dari umat Islam. Contohnya yaitu terkait adab sebelum makan. Nah, adabnya kan membaca doa makan terlebih dahulu dan seterusnya. Metode pembiasaan dalam Islam menurut bin Maunah, pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Pembiasaan pada pendidikan anak sangatlah penting, khususnya dalam pembentukan pribadi dan akhlak. Pembiasaan agama akan memasukkan unsur-unsur positif yang pada pertumbuhan anak. Semakin banyak pengalaman agama yang didapat anak melalui pembiasaan, maka semakin banyak unsur agama dalam kepribadian dan semakin mudahlah ia memahami ajaran agama Islam. Jika pembiasaan sudah ditanamkan, maka anak tidak akan merasa berat lagi untuk beribadah. Bahkan ibadah akan menjadi bingkai amal dan sumber kenikmatan dalam kehidupannya, karena bisa berkomunikasi langsung dengan Allah dan sesama manusia.
Agar anak dapat melaksanakan sholat secara benar dan rutin, mereka perlu dibiasakan sholat sejak masa kecil dari waktu ke waktu, sehingga anak terbiasa akan hal ibadah tersebut. Di sekolah, kita dapat membiasakan anak yaitu membaca Al-Quran, di mana kegiatan ini merupakan teknik dan aktivitas pendidik dalam menumbuhkan dan meningkatkan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Kualitas membaca Al-Quran siswa tentu diharapkan meningkat setelah dilaksanakannya metode pembiasaan. Sebagai umat muslim, tentu memahami pokok ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia jika ingin menjadi insan kamil. Dalam hal ini, siswa juga diharapkan mampu menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Karena pembiasaan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas membaca dan menulis Al-Quran peserta didik. Karena sejatinya seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah dan senang hati. Bahkan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk diubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. Untuk merubahnya seringkali diperlukan terapi dan pengendalian diri yang serius.